Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 8 episode 10. Oke lah, nggak usah caci-cot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Malam hari pun pada saat ini telah tiba. Terlihatlah 3 sosok duduk di depan api unggun di pegunungan yang tidak jauh dari kota 1000 gajah, lolongan dari binatang iblis. Pada saat ini mengisi kesunyian malam ini, namun tidak terlihat rasa takut sedikit pun di wajah dari 3 orang itu. Karena sejatinya mereka adalah trio Lindong. Ini adalah perjalanan hari kelima trio Lindong setelah meninggalkan wilayah barat laut. Namun mereka juga masih belum sampai di kota 1000 gajah, karena lokasinya benar-benar sangat jauh. Lindong pada saat ini berdiri dan dia meregangkan pinggangnya. Sambil tersenyum, Lindong pun mengatakan, dengan kecepatan kita pada saat ini, mungkin besok kita akan sampai di kota 1000 gajah. Xiaoyan pun mengangguk, sementara Xiaodiao dirinya pada saat ini melihat ke arah gelapnya malam. Dan kemudian Xiaodiao mengatakan, saat ini aku tidak merasakan ada orang yang mengikuti kita. Sepertinya 2 orang misterius itu benar-benar telah mundur. Sambil tertawa, Lindong pun menjawab, aku mendengar ada anggota sekte super yang pada saat ini berjaga di kota 1000 gajah. Maka dari itu, 2 orang misterius pasti tidak akan berani untuk mengikuti kita. Malam ini kekuatan Yuan di langit dan bumi benar-benar tidak beraturan karena banyaknya binatang iblis yang melolong dan berterbangan di atas pegunungan ini. Tapi saat ini tidak ada satupun gelombang binatang iblis yang berani melintas dalam jarak 100 kaki dari tempat trio Lindong. Karena sepertinya mereka sengaja menjaga jarak dari trio Lindong yang mereka anggap sebagai ancaman. Lindong yang melihat gelombang monster iblis tidak berani mendekati dirinya. Pada saat ini Lindong tertawa dan mengatakan, lumayan, dengan adanya kalian berdua di tempat ini, gelombang monster itu tidak berani mendekat. Karena sejatinya Xiaoyan adalah garis keturunan dari harimau iblis surgawi. Sementara Xiaodiao, dia adalah pangeran Martin Langit. Jelas hewan-hewan iblis ini tidak akan berani mengusik kekuatan seperti Xiaoyan dan Xiaodiao. Pada waktu ini Lindong cukup bisa merasakan ketenangan semenjak dirinya memasuki medan perang kuno. Hal ini karena Lindong dan juga Xiaoyan sudah mendapatkan kepopuleran mereka. Sementara Xiaodiao saat ini telah memiliki tubuh fisiknya, dan kekuatan dari Xiaodiao sendiri semakin pulih secara perlahan. Maka kini Lindong tidak perlu bersusah payah untuk menyusun strategi jika dirinya menghadapi sebuah bahaya. Tiba-tiba saja pada saat ini Xiaodiao tersenyum dan dia mengatakan, gelombang iblis macam apa? Semua ini hanyalah sebuah recehan. Jika nanti kamu masuk ke dalam kota iblis, maka kamu akan melihat seperti apa gelombang iblis yang sebenarnya. Lindong pun tertawa dan dia berkata, hah? Kota iblis? Jika ada kesempatan di masa depan, aku akan mengunjungi tempat itu. Karena Lindong sangat penasaran dengan wilayah mistis dan juga asing itu. Tiba-tiba saja mata dari Xiaodiao pada saat ini menajam, dan dengan nada yang serius, dia pun berkata, bukan tugas yang mudah untuk memasuki kota iblis, karena wilayah Suan Timur dengan kota iblis dipisahkan oleh laut iblis kekacauan. Laut itu sangatlah besar, dan seseorang tidak akan bisa terbang untuk melewatinya. Bahkan ketika kekuatanku di posisi puncak, aku harus tetap berhati-hati ketika menyeberangi laut iblis kekacauan. Lindong pun kini bergumam, laut iblis kekacauan ya. Dan dalam hati, Lindong merasa tidak asing dengan nama tempat itu. Namun Lindong sendiri tidak tahu kenapa dirinya merasa seperti ini. Melihat ekspresi dari Lindong, Xiaodiao kemudian mengatakan, pada peta yang telah kamu peroleh di Menara Master Simbol di kota Yan, ada lokasi bagian kedua dari simbol leluhur yang ditandai. Dan disitulah lautan iblis kekacauan berada. Kini Lindong paham dengan rasa tidak asing akan nama dari tempat itu, karena Lindong sadar bahwa itu adalah tempat dari batu simbol kedua yang harus dia dapatkan. Namun Lindong tidak tahu batu simbol apa yang ada di lautan iblis ini, karena sejatinya batu simbol ada 8 buah, di mana salah satu pada saat ini telah diperoleh Lindong, yaitu batu simbol pelahap. Tidak lama kemudian Xiaodiao mulai bicara kembali. Di antara 8 batu simbol leluhur,
Selain batu simbol melahap yang telah kau miliki, aku juga telah melihat seorang pria yang pada saat ini memiliki batu simbol api. Pria itu adalah individu yang sangat luar biasa dan kejam. Dirinya mampu menguapkan seluruh air yang ada di sungai hanya dengan membalikkan tangannya. Dan aku telah melihatnya berkali-kali. Dan orang itu adalah entitas peringkat atas di langit dan bumi. Di masa depan nanti aku yakin bahwa kamu akan bertemu dengan orang ini. Ekspresi serius pada saat ini muncul di wajah Lindong. Dan kemudian dia mengatakan, batu simbol api. Seberapa kuatkah batu simbol itu? Mendapat pertanyaan dari Lindong, Xiaodio pun menjawabnya, kau tidak perlu iri dengan orang itu. Karena batu pelahap yang ada di tanganmu adalah batu simbol paling misterius dari 8 batu simbol leluhur. Aku yakin ada kekuatan tersembunyi yang sangat mengerikan di dalam batu simbol pelahap. Namun dengan kekuatanmu saat ini, kamu belum bisa mencapai level itu. Dan kamu belum mampu mengeluarkan potensi sepenuhnya. Lindong pun pada saat ini hanya bisa mengangguk karena ucapan Xiaodio ada benarnya juga. Namun Lindong kini penasaran dengan batu simbol api itu. Meskipun begitu, Lindong tidak bernafsu untuk memilikinya karena dia sadar bahwa dirinya tidak boleh serakah. Bahkan saat ini saja dia belum sepenuhnya mampu mengeluarkan kekuatan dari simbol pelahap. Jika Lindong beruntung mendapatkan batu simbol yang kedua, mungkin dia akan kesulitan untuk mengendalikannya. Dan bisa jadi hal itu malah melukai diri sendiri. Pada saat ini Xiaodio tidak berbicara lagi dan dirinya pun memainkan api unggu di depannya. Namun tiba-tiba saja Xiaodio mengangkat alisnya. Pada saat yang sama, Lindong dan juga Xiaoyan mereka merasakan sesuatu. Karena mereka saat ini mendengar seperti ada suara kaki yang terburu-buru yang segera menuju ke tempat ini. Wajah dari Lindong dan juga Xiaodio kini nampak biasa saja. Tapi Xiaoyan segera memegang tongkat sakti di sampingnya. Tidak lama kemudian, muncullah 3 sosok dari kegelapan. Orang pertama yang keluar adalah pemuda liar dengan tubuh yang berotot. Dan kemudian dia disusul oleh 2 orang gadis yang mengikuti di belakangnya. Salah satu gadis pada saat ini memakai gaun merah. Tubuhnya sangat seksi dan wajahnya juga lumayan cantik. Walaupun dia tidak secantik Mu Hongling, tapi wajahnya itu sudah dianggap lumayan. Di belakang gadis gaun merah, pada saat ini muncul gadis muda yang menggunakan gaun warna hijau. Wajahnya sangat cantik, matanya besar, dan pupilnya hitam legam. Dalam pandangan Lindong, gadis ini benar-benar terlihat sangat polos. Namun Lindong pada saat ini merasakan dari tatapan mata gadis tersebut, dia memiliki sedikit rasa takut. Lindong pada saat ini melihat 3 orang yang baru muncul. Namun mata Lindong berhenti di gadis gaun hijau karena dia terpesona dengan kecantikan gadis itu. Bisa aja nih Om Lindong dalam memilih cewek cantik, polosan lagi. Pria berotot pada saat ini memberikan hormat pada Lindong dan kemudian dia berkata, saudaraku, jalan kita telah diblokir oleh gerombolan iblis dan kami memilih untuk mundur ke tempat ini karena melihat cahaya api unggun ini. Bolehkah kita menumpang istirahat di sini sebentar? Mendengar perkataan dari pemuda berotot, Xiaodio secara spontan mengatakan, tidak, kalian cari tempat lain saja. Karena Xiaodio memiliki firasat bahwa ketiga orang ini pasti akan merepotkan Lindong dan juga dirinya. Mendengar ucapan dari Xiaodio, pada saat ini gadis bergaun merah, wajahnya tampak kesal dan dia kemudian mengatakan, kau? Namun sebelum gadis itu mengomel, pria berotot menyuruhnya untuk berhenti supaya tidak berdebat. Pria berotot yang nampak liar itu sebenarnya adalah pria yang cukup berhati-hati dan dia pandai melakukan analisa. Dalam pandangannya, seluruh pegunungan ini telah dipenuhi dengan binatang iblis. Namun sejatinya tempat trio Lindong ini tidak ada satupun binatang iblis yang menyerang. Maka dari itu, si pria berotot yakin bahwa trio Lindong bukanlah orang sembarangan. Setelah melakukan analisa, dia kini berkata, karena saudara tidak mau diganggu, maka dengan terpaksa kita akan pergi dari tempat ini. Setelah mengatakan hal itu, pria berotot segera berbalik badan dan siap untuk meninggalkan tempat ini. Namun si gadis gaun hijau dengan tatapan takut, dirinya melihat ke arah Lindong. Dan dengan nada yang malu-malu, gadis gaun hijau itu pun berkata, 3 kakak laki-laki,
Kami di tempat ini bukan untuk mengganggu kalian. Kami datang hanya ingin menumpang istirahat saja. Setelah gelombang iblis di pegunungan ini menghilang, maka kami juga akan segera pergi. Jika kalian keberatan kami menumpang, maka kami akan membayar dengan beberapa pil nirwana." Mendengar ucapan dari si gadis gaun hijau dengan nada acuh tak acuh, pada saat ini Xiao mengatakan, "Baiklah kalau begitu, kalian harus memberi kami 2 juta pil nirwana." Mendengar perkataan dari Xiao itu, wajah gadis gaun hijau pada saat ini nampak merah dan matanya pun berkaca-kaca. Melihat hal ini, Xiao menjadi terkejut karena dia sadar bahwa orang-orang yang mencapai medan perang kuno adalah mereka yang dianggap terbaik di kerajaan mereka. Namun kenapa gadis gaun hijau tingkah lakunya malah seperti bocah yang lemah dan juga cengeng? Lindong yang dari tadi diam saja dan hanya bermain api unggun, dirinya pada saat ini melihat pada 3 orang itu dan mengatakan, "Kalian santai saja, saudaraku hanya bercanda. Kalian kemari dan duduk saja bersama kami di tempat ini." Mata dari Lindong selalu memperhatikan gadis gaun hijau. Dirinya tidak hanya terpesona, namun gadis itu mengingatkan Lindong pada Cintan yang polos dan cengeng. Hal ini membuat Lindong rindu dengan Cintan yang ada di rumah. Dan kemudian Lindong pun berkata dalam hati, "Cintan, sedang apa ya dia saat ini?" Xiao kini diam saja ketika Lindong sudah membuat keputusan. Karena menurut Xiao, dari 3 orang ini yang paling kuat adalah pria berotot. Kekuatannya adalah nirwana level 3, dan itu bukan ancaman bagi trio Lindong. Makanya Xiao tidak protes dengan keputusan dari Lindong. Setelah mendengar perkataan dari Lindong, 3 orang ini terlihat sangat senang. Mereka pun segera berjalan menuju api unggun dan duduk di sampingnya. Pria liar yang berotot kemudian menangkupkan tangannya pada Lindong dan kemudian dia berkata, "Temanku, perkenalkan, namaku adalah Su Kui dan ini adalah adikku Suro. Sementara ini adalah Liuya. Kami bertiga dari Kekaisaran Qing yang Agung, sebuah kerajaan tingkat menengah." Lindong pun kini tersenyum. Dia sadar karena 3 orang ini memperkenalkan diri dengan sopan, itu berarti mereka tidak berbahaya. Yang kemudian Lindong berkata, "Aku adalah Lindong. Dan ini adalah saudaraku Lin Yan." Serta pemuda judes itu, dia juga saudaraku Lin Diao. Untuk memperkenalkan pada orang luar, maka Lindong akan menggunakan nama klannya untuk menamai Xiao Yan sebagai Lin Yan dan menamai Xiao Diao sebagai Lin Diao. Dan kami berasal dari dinasti Yan, sebuah kerajaan peringkat rendah. Mendengar hal itu, trio Su Kui tercengang karena mereka tidak menyangka bahwa trio Lindong yang misterius ini sebenarnya berasal dari kerajaan peringkat rendah. Suro yang masih tidak percaya kini bertanya, "Kakak Lindong, apakah dirimu benar-benar dari kerajaan peringkat rendah? Apakah pada saat ini kau sedang bercanda dengan kami?" Mendengar ucapan dari Suro, Lindong pun tersenyum karena gadis itu benar-benar polos. Lindong kemudian mengangguk sebagai jawaban bahwa dirinya tidak sedang bercanda. Setelah itu Lindong mengiriskan daging panggang di api unggun dan memberikannya pada Suro sambil berkata, "Jika kamu tidak takut aku meracunimu, ambillah daging ini dan makanlah untuk mengisi perutmu." Suro pada saat ini terlihat malu-malu kucing, seperti pengantin baru yang melihat sosis coklat. Walaupun malu, tapi sebenarnya mau. Dia pun segera meraih daging panggang itu. Dan tidak sengaja, tangan halus dari Suro pada saat ini menyentuh tangan Lindong. Hal ini membuat ekspresi Lindong tiba-tiba berubah. Bahkan Xiao yang dari tadi cuek, kini dirinya menyipitkan mata karena merasakan sesuatu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kenapa ekspresi dari Lindong dan Xiao tiba-tiba berubah? Sebenarnya ada apa dengan surau ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob.